Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Raja Basa Baru yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang saya hormati. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif teman sejawat CGP Angkatan 11. Saya di sini sebagai pemandu acara akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, dilanjutkan nanti pembukaan kegiatan. Acara yang ketiga yaitu doa, dilanjutkan acara inti, penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh 3 calon CGP, yaitu saya sendiri Selamat Sumantoro, nanti dilanjutkan oleh Ibu Dian Amorita, dan yang terakhir disampaikan oleh Ibu Yuli Wijayanti. Langsung saja kita mulai kegiatan ini. Kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Edi Purwanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli tawati. Summa sholatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD 2 Raja Basa Baru yang saya hormati, Bapak Ibu CPG Angkatan ke-11, CGP Angkatan 11 yang saya hormati. Pertama dan utama mereka kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat melaksanakan yaitu kegiatan diseminasi budaya positif teman sejawat CGP Angkatan 11. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah terhadap junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia yang lebih akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, ini nanti adalah kegiatan yaitu CGP Angkatan 11 yang akan disampaikan oleh 3 narasumbernya. Kegiatan ini adalah diseminasi budaya positif teman sejawat, yaitu boleh dikatakan berbagi pengalaman mengajar yang beliau ini dapatkan pada CGP Angkatan 11, dan nanti kita supaya dapat mengikutinya dengan seksama, kemudian ilmu-ilmu yang didapatkan dari acara ini semoga dapat kita manfaatkan, kita pergunakan di dalam kelas dan pelajaran kita masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, langsung aja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif teman sejawat CGP Angkatan
ke-11 dengan resmi dibuka. Dan dari Bapak Ibu nanti silakan kalau nanti ada sesi pertanyaan dan sebagainya silakan bertanya yang belum paham biar para narasumber ini akan menjelaskan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Untuk acara berikutnya yaitu doa kepada Bapak Mukano. Kami mohon bantuannya untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan acara ini nanti awal sampai akhir lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa bisyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamdan hamdan syakirin hamdan ni'ama wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min syarril awwal wal akhir wa tatabbilana biha min syarril hajat wa tutahhiruna biha min syarril syai'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ahsanu Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk acara inti yaitu diseminasi budaya positif. Nanti dalam kegiatan ini kami akan membagi 3 sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Dia yang akan membahas tentang teori motivasi dan hukuman. Untuk sesi kedua akan disampaikan oleh Ibu Yuli Wijayati berkaitan dengan penghargaan dan restitusi. Dan yang terakhir saya sendiri akan menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Langsung saja untuk sesi yang pertama yaitu penyampaian dari CGP yang pertama, Ibu Dian Amorita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Semangat Semandoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bapak Ibu Guru sudah mulai mengantuk. Ya, agar tidak mengantuk dan tidak bosan, agar lebih semangat lagi, marilah kita melakukan ice breaking kembali agar semangat. Mari semuanya berdiri di samping meja masing-masing aja, nggak apa-apa. Kita akan sedikit senam biar tidak kaku tangannya ya. Nanti kalau seperti ini tangan dua di sini di dada, ini saya ya, saya. Kalau ini senang ya, senang. Ini hidup, ini sehat, ini semangat ya. Berarti gimana? Saya senang, hidup, sehat.
saya senang hidup sehat bersemangat. Sekali lagi, yuk. Gimana? Susah? Enggak kan? Ayo, lagi. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Terima kasih. Boleh dikembali. Di sini sudah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang restitusi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, seperti yang kita ketahui, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tentang anak yang melakukan kesalahan ya Bapak Ibu Guru. Jadi di sini kita jika ada anak yang melakukan kesalahan tidak kita beri hukuman ya. Kita seorang guru tidak diperkenankan memberikan hukuman kepada anak-anak karena hukuman hanya akan membuat mereka terkekang ya. Di sini kita harus memberikan restitusi sehingga anak akan kembali ke karakter mereka yang lebih kuat kepada kelompok mereka. Next. Nah, yang pertama kita akan mempelajari 5 posisi kontrol yang biasanya dipraktekkan oleh guru. Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol kepada anak-anak mereka. Yaitu yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya seperti ini, patuhi aturan saya sambil menunjuk-nunjuk, ya, atau awas. Awas itu adalah ancaman, ya, Bapak Ibu Guru. Jadi kita tidak boleh melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah, seperti itu, ya. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Itu adalah contoh kalimat yang diucapkan oleh penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Posisi penghukum biasanya menggunakan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk seperti ini. Kamu ini menyakiti dan menyindir. Dampak bagi murid yaitu murid cenderung memberontak bahkan dendam. Nah, kira-kira Bapak Ibu Guru boleh enggak posisi penghukum ini diterapkan untuk anak didik kita? Gimana? Tidak boleh. Posisi penghukum ini harus kita hindari ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Posisi kontrol ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya,
tapi dengan suara yang lembut dan sangat dalam menyentuh hati siswa. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Gimana perasaan kamu? Kamu sudah mengecewakan orang tua kamu. Seperti itu contoh kalimat yang diucapkan. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dampak murid merasa bersalah, menyimpan emosi negatif, menarik diri, dan menghindarnya. Ini posisi kontrol membuat merasa bersalah ini sebenarnya lebih dalam lagi daripada posisi penghukum ya Bapak Ibu. Karena ini dampaknya sangat dalam ke psikis anak. Mereka akan mengingatnya seumur hidup dan akan membuat mereka minder. Biasanya ini perlu penanganan khusus untuk memperbaiki psikis mereka. Lanjut. Yang ketiga ada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru berbicara dengan nada ramah, akrab, cenderung bersenda gurau, membuat murid merasa aman, senang, dan akrab dengan guru. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Biasanya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Seperti itu kalimat yang biasa diucapkan. Nah, hal negatif yang timbul dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata seperti ini biasanya. Murid kalau kita berposisi sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu guru itu teman saya. Nah, mereka akan mereka akan merasa kecewa, terus tidak mau lagi berusaha. Nah, murid juga akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan ketergantungan kepada guru tersebut. Ya, dia tidak punya rasa mandiri karena selalu dibantu oleh gurunya tersebut. Lanjut. Yang posisi keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Seperti itu, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, klip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi ini sudah bagus sebenarnya ya Bapak Ibu guru, tapi belum membuat murid-murid menjadi mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Lanjut. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini posisi yang paling bagus untuk guru yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya, masalah anak-anak. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Siapa yang tahu arti kata manajer? Ada nggak ini Bapak Ibu guru yang tahu? Manajer itu apa? Manajer itu apa? Pemimpin. Manajer itu bisa mengatur ya, memimpin, mengatur dirinya sendiri. Ya. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, di sini guru memancing, menuntun anak agar bisa introspeksi diri tentang kesalahan apa yang telah dia buat. Kemudian menanyakan apa yang bisa dia perbuat untuk memperbaiki kesalahannya agar di kemudian hari bisa diperbaiki. Biasanya pertanyaan yang digunakan adalah, coba apa Bapak Ibu guru itu? Apa yang ditanyakan? Apa yang kita yakini? Terus apa? Apakah kamu meyakininya? Lalu jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Rencana kedepannya agar kesalahan tersebut tidak diulang kembali. Nah, tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu guru lihat, ada gambar segitiga restitusi. Kalau sudah kita tahu ya, segitiga itu ada berapa sisi? Bapak Ibu, ada berapa? Ada 3 ya. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi itu juga ada 3 sesuai dengan sisi segitiga sendiri. Ya, ada 3 sisi. Yang pertama ada apa Bapak Ibu guru? Lihat enggak? Enggak lihat. Yang pertama adalah ini yang bawah sendiri Bu. Yang bawah apa itu? Menstabilkan identitas. Terus yang kedua yang kiri apa? Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Itu ada. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bapak, seperti ini kalimat yang digunakan. Baik, Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki ya, seperti itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu guru, seseorang bertindak itu melakukan sebuah kesalahan itu biasanya didasarkan atas pemenuhan kebutuhan. Masih ingat nggak tadi Bu, ada berapa kebutuhan manusia? Ada berapa? Tadi ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, terus apa? Kasih sayang dan rasa diterima, kemudian
kesenangan, terus kebebasan, kemudian yang terakhir ada penguasaan. Nah, jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, biasanya seorang anak itu akan melakukan sesuatu untuk memenuhinya. Seperti misalnya kalau dia kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, misalnya nih kalau anak nih ada kan yang enggak bontot itu apa sih bontot? Maksudnya bekal, ya. Ada yang tidak bekal dan ada pula yang tidak dikasih uang jajan. Nah, kira-kira apa yang akan dia lakukan di kelas untuk memenuhi kebutuhannya? Siapa yang tahu? Ada nggak yang tahu? Nah, bisa mengambil uang temannya, bisa juga apa? Merebut makanan kawannya. Nah, itu adalah salah satu hal yang dia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu jadi mereka itu bertindak melakukan sebuah sesuatu itu tentu ada alasan tertentu. Ada sebuah kebutuhan yang belum mereka penuhi dan ingin mereka penuhi. Nah, ada juga misalnya nih, kalau anak suka gojek waktu pelajaran, sering nggak di kelas? Sering. Nah, itu tentu ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, yaitu apa? Kemudian kebutuhan apa biasanya kalau anak di sendal gurau itu untuk kebutuhan apa? Kesenangan, ya betul sekali, kebutuhan kesenangan. Lanjut. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu adalah dosen 2004. Restitusi membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksi diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ditawarkan, guru menawarkan, bukan memaksa. Ya, sangat penting bagi sobat guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya, bukan mengatakan kamu harus melakukan ini. Ya, kalau tidak maka, nah biasanya apa nih? Kalau tidak maka ada pasti hukuman ya. Itu adalah paksaan, tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Lanjut. Tadi sudah dijelaskan, menstabilkan identitas adalah langkah pertama dalam segitiga restitusi. Ya, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Lanjut. Memvalidasi tindakan yang salah. Kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Yaitu tujuannya tadi apa? Baik buruk, anak-anak melakukan kesalahan untuk apa tadi? Untuk memenuhi kebutuhannya yang belum terpenuhi tentunya. Nih, seperti ini contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Internal itu dari mana ya Bapak Ibu? Dari dalam. Nah, motivasi yang bagus itu adalah dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar.
Kalau dari luar apa? Eksternal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga diskusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, ini ada sebuah kasus, tapi sepertinya waktunya sudah habis. Lagi. Ini adalah kasus, saya bacakan sebentar. Jika anak kelas 5 tampak duduk sendirian di depan kelas, sedangkan teman-temannya yang lain sedang mengikuti pelajaran olahraga di lapangan. Setelah ditelusuri, ternyata dia tidak membawa seragam olahraga. Saya sebagai guru piket berusaha menegur dan menanyakan mengapa dia tidak ikut kegiatan olahraga bersama yang lain. Itu adalah kasus seorang anak yang telah saya praktekkan bersama anak kelas 5. Nah, ini saya sebagai guru piket mempraktekkan posisi sebagai manajer dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa Bapak Ibu guru pelajari nanti ya. Ya, sepertinya materinya sudah habis dan saya buka sesi tanya. Siapa yang ingin bertanya? Saya buka 2 pertanyaan. Siapa? Buka diam, monggo. Tanya apa? Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, saya tertarik untuk bertanya, Bu. Pertanyaan saya seperti ini. Posisi kontrol apa yang seharusnya diterapkan jika ada siswa yang sedang mengalami masalah? Pertanyaan yang bagus. Langsung saja saya jawab ya. Posisi kontrol yang baik. Sebelumnya kita ulas kembali posisi kontrol ada berapa Bapak Ibu, masih ingat nggak? Ada berapa? Ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, ada membuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Posisi yang bagus untuk menyelesaikan masalah anak-anak adalah posisi manajer, ya. Kita berusaha membuat anak tersebut menyelesaikan sendiri masalahnya dengan kalimat-kalimatannya yang baik, tidak menekan mereka dan tidak membuat mereka merasa berputus asa dengan masalahnya. Mereka bisa mandiri menyelesaikan masalahnya, ya. Kita harus memiliki kemampuan tersebut ya Bapak Ibu guru. Terus sudah paham? Ya, terima kasih. Terus ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi? Oh iya, Pak. Di sini kami untuk coba bertanya tentang yang namanya kontrol. Yang kami tanyakan yaitu posisi kontrol apa yang dampaknya paling buruk untuk siswa yang harus dihindari oleh guru dan mengapa. Bisa saya pertanyaan dari kami. Pertanyaan yang sangat bagus ya Bapak Mukarram. Pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang harus kita hindari ya, yang dampaknya paling buruk untuk anak-anak. Posisi yang harus kita hindari adalah posisi penghukum yang pertama. Ya, kita tidak boleh semena-mena dalam menyelesaikan masalah anak. Kita harus menawarkan hal apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Terus posisi kontrol membuat merasa bersalah ini lebih dalam lagi ini lebih dalam menyakiti hati,
mereka, walaupun mereka tidak mengungkapkannya, tetapi mereka hatinya sangat terpukul kalau seperti ini. Ya, karena dengan kata-kata kamu telah mengecewakan ibu guru, kamu telah mengecewakan orang tuamu, bagaimana perasaan mereka? Itu sangat dalam perkataan seperti itu ya. Dia bisa saja minder dengan perkataan Bapak Ibu guru seperti itu. Walaupun dengan kalimat yang lembut, halus, tapi itu lebih menyakiti hati mereka ya Bapak Ibu guru, harus kita hindari. Ya, sudah paham sampai di sini Bapak Ibu? Sudah paham ya, terima kasih. Saya berikan kembali waktu dan tempat untuk Bapak Selamat ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, mohon waktunya sebentar ya. Dari kegiatan diseminasi yang sudah disampaikan oleh 3 calon CPB, yaitu tadi saya sendiri Selamat Sumantoro, Ibu Dian Amorita dan Ibu Yuli Jayanti. Di sini ada sedikit refleksi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke depan Bapak Ibu, ini yang sekedar refleksi untuk Bapak Ibu tadi. Dari penilaian tadi, dari apa yang telah disampaikan, ini sungguh sangat luar biasa, sangat bagus sekali, dan ini sangat menunjang dalam pendidikan kita. Di kelas kita ini sangat menunjang sekali. Semoga ini tadi semua yang telah diberikan oleh Bapak Ibu CPG CGP Angkatan 11 tadi dapat kita laksanakan di dalam kelas kita masing-masing. Dan ini adalah sebuah ilmu baru yang mungkin kita belum tahu. Kemudian ada beberapa yang kita sudah tahu, tapi ini tadi diperjelas, semakin jelas dan kita semakin mengerti, seperti Profil Pancasila dan sebagainya. Dan ini semoga tambah bermanfaat untuk kita semua, dan ini sudah bagus, saya nilai bagus karena baru pertama aja sudah lumayan bagus. Ini baru pertama itu bagus, belum nanti selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar ke CPG, silakan untuk daftar ke CGP angkatan yang ke-12 gitu. Mumpung waktunya masih tersedia. Saya yakin suatu ilmu itu tidak akan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Seperti kata di Al-Quran itu ada, sesuatu diciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya. Sekian dari saya, kurang dari yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas refleksi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya di sini selaku pembawa acara, ya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.